الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الصلاة خير من النوم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. Fayakunu kaman bihi iladun. Orang kafir yang tidak menyadari dirinya kufur itu sama seperti siman yang sabit dengan nyaman itu ada penyakit. Padahal dianya itu tidak merasa pedih dengan sebab pingsan. Mudi Mesra, itulah nama yang akrab dipanggil untuk Lembaga Pendidikan Islam Mahat Ulum Diniyah Islamiyah Masjid Raya Samalanga. Dayah yang berlokasi di Desa Midinjo, Kemukiman Masjid Raya, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh ini telah didirikan seiring dengan pembangunan Masjid Raya sejak 380 tahun yang lalu oleh Sultan Iskandar Muda. Pimpinan pertama saat itu adalah Syekh Fakih Abdul Ghani rahimahullah. Namun sayangnya khazanah ini tidak tercatat secara jelas berapa lama beliau memimpin dan siapa penggantinya. Lebih-lebih lagi sejauh mana perkembangannya pada saat itu. Barulah pada tahun 1927 dijumpai catatan terperinci tentang kepemimpinan dayah ini, yaitu Al-Mukarram Tengku Haji Syihabuddin bin Idris dengan jumlah santri saat itu sekitar 100 orang putra dan 50 orang putri. Setelah Tengku Haji Syihabuddin bin Idris wafat pada tahun 1935, dayah ini pun dipimpin oleh adik ipar beliau, yaitu Al-Mukarram Tengku Haji Hanafiah bin Ibnu Abbas atau lebih dikenal dengan gelar Tengku Abi. Pada masa kepemimpinan beliau ini, jumlah santri sedikit meningkat menjadi sekitar 150 orang putra dan 50 orang putri. Namun, dalam bidang bangunan fisik asrama, tidak terjadi perubahan yang signifikan dengan apa yang ada pada masa kepemimpinan Tengku Haji Syihabuddin bin Idris, yaitu masih berbentuk barak-barak darurat. Setelah Tengku Haji Hanafiah bin Ibnu Abbas wafat pada tahun 1964, dayah mudi Masjid Raya Samalanga ini dipimpin oleh salah seorang menantu beliau, yaitu Tengku Haji Abdul Aziz bin Muhammad Saleh. Al-Mukarram yang akrab disapa Abun ini digelar dengan Al-Mantiki karena kemampuan beliau yang mumpuni di bidang logika. Beliau adalah murid senior Abuya Mudawali, pimpinan Dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan. Semenjak kepemimpinan beliau, dayah ini terus mengalami perkembangan. Ini terbukti dengan murid yang terus berdatangan dari berbagai daerah, terutama dari Pulau Sumatera. Tidak hanya murid, sarana dan prasarana pun ikut berkembang. Asrama permanen dan semi permanen berlantai 2 dan 3 mulai dibangun secara bertahap. Selanjutnya pada tahun 1989, Abun Aziz rahimahullah wafat. Beliau pergi setelah meninggalkan semangat dan kesan yang mendalam bagi perkembangan mudi Masjid Raya selanjutnya. Tak pelak lagi, kejadian ini menyisakan duka yang sangat dalam bagi murid beliau dan kerugian tak terkira bagi agama Islam. Maka tidaklah aneh bila di kemudian hari, nama beliau ini dinisbatkan menjadi nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Aziziyah. Dan ini pun untuk mengenang serta menanamkan semangat beliau dalam setiap perilaku dan langkah kehidupan. Setelah Tengku Haji Abdul Aziz bin Muhammad Saleh wafat, dayah mudi Masjid Raya Samalanga dipimpin oleh Tengku Hasanul Basri bin Haji Gading atau akrab disapa dengan Abu Mudi. Penetapan Abu Mudi sebagai pimpinan dayah mudi Masjid Raya adalah berdasarkan hasil musyawarah para alumni dan masyarakat. Pada masa kepemimpinan menantu Abun Aziz inilah, dayah mudi mengalami perkembangan yang luar biasa. Dan para santri pun terus berdatangan dari dalam dan luar negeri, seperti Malaysia, Norwegia,
Brunei Darussalam, dan Australia. Maka dari itu, tidaklah mengherankan apabila jumlah santri mudi saat ini telah mencapai 4.913 orang yang terdiri dari 2.670 orang putra dan 2.243 orang putri. Dan ini pun belum termasuk tenaga pengajar yang berjumlah 575 orang yang terdiri dari 433 orang guru laki-laki dan 172 orang guru perempuan. Di bawah kepemimpinan Abu Syekh Haji Hasanul Basri, Dayah Mudi mengalami perkembangan di berbagai bidang, seperti pembangunan asrama yang telah terbangun 4 tingkat, perluasan komplek Dayah mencapai sekitar 15 hektar, dan juga perumahan guru. Tidak hanya itu, Dayah Mudi juga turut mengembangkan ekonomi mandiri, seperti koperasi, sarang walet, persawahan, dan perkebunan. Apalagi di bidang pendidikan, Dayah Mudi telah memperluas segmen pendidikan ke setiap jenjang, mulai dari kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi. Di antaranya adalah TK, TPA, SMP, SMK, STAI, dan Ma'had Ali. Dan ini pun belum termasuk anak cabang Dayah Mudi yang bertebaran di setiap pelosok Nusantara. Tercatat, Mudi mempunyai 127 anak cabang dan ratusan balai pengajian. Baik Dayah cabang maupun balai pengajian ini didirikan oleh alumni Mudi yang telah mendapatkan legalitas dari almarhum Abun atau Abu Mudi. Di antara sekian banyaknya cabang itu, bahkan ada yang hampir menyamai Dayah Mudi itu sendiri, seperti Dayah Darul Hudalung Angin, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, Dayah Kutakrung Pidijaya, Dayah Budi Lamno, dan Dayah Malikus Saleh Panton Labu, Tanah Jambu Ai, Aceh Utara. 5 dayah ini telah menjadi simbol kesuksesan pendidikan Mudi Mesra dalam membina kader dan generasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dipercayakan oleh alumni Lembaga Pendidikan Islam Ma'hadul Ulum Diniyah Islamiyah Mudi Masjid Raya Samalanga untuk memimpin lembaga ini. InsyaAllah selama dalam kepemimpinan saya memikir ke depan anak didik di pesantren atau para santri, baik santriwan ataupun santriwati, seharusnya dapat berkecimpung di segala lini atau di segala bidang keseharian mereka. Konsep saya ke depan, kalau Allah mengizinkan, pesantren Mudi ini kita tetap mempertahankan sistem salafiyahnya. Karena ternyata kader ulama bisa dari keluaran salafiyah. Di tempat kita ini, di pesantren kita, para mahasiswa berbeda dengan di perguruan tinggi yang lain. Di sini mereka itu harus mondok. Berarti setelah mereka itu belajar 10 tahun atau 15 tahun di pesantren, mereka melanjutkan ke STAI 4 tahun. Selama mereka belajar di STAI 4 tahun, mereka itu masih belajar di dalam pesantren. Sedapat mungkin keadaan ini bisa dipertahankan, karena ternyata dengan sistem salafiyah dapat menciptakan kader ulama, dengan sistem belajar di atau kuliah di STAI dapat menciptakan intelektual. Di saat mula-mula STAI didirikan, berkembanglah berita di kalangan para alumni bahwa saya sebagai kepercayaan daripada alumni untuk memimpin Dayah Mudi telah merubah Dayah Salafiyah kepada Sekolah Tinggi Agama Islam. Dan mereka membandingkan, kalau dulu di masa almarhum Abun Abdul Aziz Saleh, enggak senang rasanya kalau orang-orang pesantren melanjutkan ke perguruan tinggi. Sedangkan saya menciptakan atau mendirikan sekolah tinggi di lingkungan pesantren dengan maksud bukan merubah sistem Dayah Salafiyah menjadi perguruan tinggi. Terpisah sebenarnya. Mendaftar pun terpisah. Yang mau ke STAI mendaftar di STAI. Tetapi karena salah satu kewajiban di kita ini untuk terhadap para mahasiswa harus mondok di pesantren, jadi mereka mendaftar lagi ke pesantren. Jadi terpisah. Dan bukan suatu hal yang wajib terhadap para santri yang telah selesai belajar di dalam pesantren untuk kuliah. Cuma karena
kebanyakan para santri keluar ke Banda Aceh, ke Lok Sumawe, ke IAIN Sumatera Utara dan sebagainya, maka dengan adanya STAI, mereka itu berpeluang selama 4 tahun untuk kuliah, belajar lagi di pesantren dan mengajar lagi di pesantren. Dan insya Allah ke depan di Banda Ili kami sudah mempersiapkan lahan sekitar 16 hektar untuk kampus STAI. Jadi ke depan Sekolah Tinggi Agama Islam akan berlokasi di Banda Ili. Dan di Mudi sekarang pemerintah sudah memberi izin untuk membuka Ma'had Ali. Jadi ke depan para santri 10 tahun di Dayah, 3 tahun untuk Sanawiyah, 3 tahun Aliyah, 4 tahun Ma'had Ali, keluar menjadi sarjana. Demikianlah sedikit sejarah tentang kepemimpinan saya di pesantren Mudi dan tentang kami mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aziziyah, dan kami sangat mengharap kepada para santri dan kepada mahasiswa untuk tekun dalam belajar ke depan demi menegakkan agama Islam yang suci dan mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi terbentuknya santri yang berkarakter dan menjunjung tinggi nilai kedayahan, Mudi sangat menekankan agar hidup bersih dan disiplin. Bagi santri yang melanggar akan diberi peringatan dan sanksi. Tidak hanya santri, para guru pun diwajibkan disiplin dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Pengabsenan di saat hendak belajar dan mengajar masih terus dilakukan sampai saat ini. Namun demikian, tidak sedikit pun hal ini menjadi beban bagi mereka. Padahal mereka hanya mengabdi tanpa honor dan gaji. Dan ini sungguh-sungguh menakjubkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zulfikar Rashid and I'm from Australia in Sydney. Yang jelas,
Aku suka di Mesra karena mendapatkan banyak ilmu.